Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera, salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah. Bacaan pertama. Setiap orang yang terpagut ular, jika ia memandang ular tembaga itu, ia akan tetap hidup. Pembacaan dari Kitab Bilangan. Ketika umat Israel berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka, jika seseorang dipagut ular, dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesat. Sendengkanlah telingamu padaku, pada hari aku berseru, segeralah menjawab aku. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi akan kemuliaan-Mu. Bila Tuhan sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaannya, sudah berpaling mendengarkan doa orang-orang yang bulus, dan tidak memandang hina doa mereka. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan, sebab Ia telah memandang dari ketinggiannya yang kudus. Tuhan memandang dari sorga ke bumi. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Benih itu sabda Tuhan, penaburnya adalah Kristus. Setiap orang yang menemukan Dia
akan hidup selama-lamanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa Akulah Dia. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari Aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat Aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Maka, kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri dan karena itu dikatakannya, "Ke tempat Aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, Aku dari atas. Kamu dari dunia ini, Aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi Aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab, jikalau kamu tidak percaya bahwa Akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi Aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus Aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa Ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa Akulah Dia, dan bahwa Aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi Aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Ia yang telah mengutus Aku, Ia menyertai Aku. Ia tidak membiarkan Aku sendiri, sebab Aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan adalah tahap lanjutan dari mengenal pribadi Yesus. Orang yang percaya kepada Yesus akan berusaha mengenalnya lebih dalam. Jangan puas dengan hanya tahu tentang profil Yesus. Kita perlu memahami kehendaknya sehingga percaya kepadanya dengan segenap hati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, orang Yahudi sangat serius memperhatikan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Mereka menjaga ajaran dengan ketat. Semua sisi kehidupan diatur oleh Taurat. Karena itu, kehadiran Yesus mengusik mereka. Yesus berkata kepada orang Yahudi bahwa
Mereka tidak memahami arti kehadirannya dan tidak percaya kepadanya. Mereka berusaha mencari Yesus, tetapi tidak menemukannya karena dosa yang menghalangi. Mereka justru menjadi salah sangka dan mengira bahwa Yesus hendak bunuh diri dengan mengatakan, "Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Yesus pun menjelaskan bahwa Ia datang dari surga dan mereka adalah manusia. Orang yang tidak percaya kepadanya akan mati dalam dosa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, orang Yahudi sulit menerima pengakuan Yesus terhadap dirinya, dan Yesus mengetahui hal ini kelak mereka akan percaya kepada Yesus ketika Ia dimuliakan. Yesus memahami bahwa Ia harus melakukan kehendak Bapanya. Yesus adalah Kristus. Ia hadir di dunia untuk menyatakan keselamatan dari Bapa. Setiap orang yang percaya akan diselamatkan. Dengan memiliki kepercayaan ini, seseorang diperkenan kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, sebagai orang Katolik, kita harus memiliki kepercayaan yang teguh kepada Yesus Kristus. Allah telah mengutusnya ke dalam dunia supaya kita percaya. Hal ini menjadi kekuatan bagi kita dalam menghadapi berbagai usaha yang dapat menghilangkan kepercayaan kita pada Yesus. Ia lebih dari sekadar menjadi tokoh panutan karena Ia adalah Tuhan yang memberikan keselamatan bagi manusia. Teguhkanlah kepercayaan kami kepada Yesus Kristus. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.